93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk penonton setia channel YouTube kami? Saya Ida Fahri kembali lagi hadir tentu saja di program Parlemen kita. Dan saat ini saya bersama dengan salah seorang wakil kita di DPRD Kota Makassar dan kita akan berbincang santai seputar satu topik menarik yang saya yakin juga hasil pembicaraan nanti ini menjadi masukan untuk Anda, menjadi referensi kembali untuk Anda di hari ini. Saya perkenalkan dulu tamu saya, ada Pak Andi Makmur Burhanuddin dari Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat Pak ya. Semangat. Oke, apalagi juga begitu banyak tugas yang diemban untuk kemudian bisa memenuhi semua aspirasi masyarakat yang disampaikan. Yang banyak disampaikan apa Pak aspirasinya? Hanya seputar infrastruktur atau seperti apa? Kalau aspirasi ya sejak ini kan sudah bulan ke-6. Bulan ke-6. Bulan ke-6 sejak dilantik begitu banyak aspirasi yang masuk. Iya. Yang baru-baru kami terima itu soal lahan. Oke. Ya, secara legalitas juga ini penting untuk segera dipastikan. Iya. Yang kedua soal pendidikan. Iya. Tenaga honorer yang kemudian ini. Intinya bahwa Komisi A terkait dengan hal-hal yang sifatnya aturan apa dan segala macam itu kami terima. Iya. Ya, karena biar bagaimanapun sebagai wakil rakyat ya tentu kami harus siap dengan kondisi itu. Apalagi begitu banyak aturan-aturan yang kemudian sudah ditetapkan, tapi menurut hemat kami penegakannya yang kurang bisa maksimal. Ya. Oke. Ini kemudian semoga dengan periode kali ini lebih maksimal lagi. Insyaallah. Hanya seperti itu. Oke, tepat sekali Pak Andi kalau kemudian kita mengambil tema penyelenggaraan bantuan hukum. Ini memang besar kita di Kota Makassar, terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, ini sangat butuh yang namanya bantuan hukum. Karena kalau kita lihat bahwa belakangan ini memang banyak sekali hal-hal yang mereka perlu dibantu. Contohnya misalnya tentang tanah mereka, ada penggusuran, ada pengambilan lahan mereka, ada juga seputar bagaimana penganiayaan perempuan dan anak ya. Ini juga yang memang perlu bantuan hukum. Nah, ada Perda nomor 7 tahun 2015. Seperti apa kalau boleh sedikit disampaikan ini Pak Andi? Jadi selama ya kami sejak dilantik sampai dengan hari ini tentu banyak hal yang kemudian menjadi masukan buat kami. Yang kami lihat di sini lebih kepada pendampingan. Pendampingan, kemudian bagaimana masyarakat ini penting untuk mendapatkan hak-haknya, kemudian merasa bahwa pemerintah tetap hadir. Betul. Nah, kita mencoba untuk memberikan satu masukan karena kami melihat bahwa begitu banyak problem, tetapi masyarakat ini tidak merasakan sepenuhnya terhadap lahirnya Perda ini. Taruhlah contoh, kalau Perda ini sebenarnya ya katakanlah saya tidak tahu apakah sosialisasinya yang tidak sampai ke masyarakat ataukah Perda ini hanya hadir lalu kemudian setelah itu tidak lagi dilakukan sosialisasi secara meluas. Meskipun di DPRD Kota Makassar itu sering ada program di DPR yaitu sosialisasi penyebar luasan. Sosper ya. Harusnya kan ini bisa sampai ke masyarakat, tetapi bisa jadi ini karena kurang informasi sehingga masyarakat hal yang sifatnya butuh bantuan hukum, khususnya masyarakat miskin itu tidak bisa sampai. Saya kasih contoh begini. Baru-baru ini ada masyarakat yang kemudian mendapatkan ya kalau menurut hemat saya dia tergolong masyarakat ya kurang mampu lah. Lalu kemudian dia karena keterbatasan ekonomi dia diberikan jalan untuk menempati satu lahan.
menempati satu lahan di mana lahan itu memang dia yakini bukan lahannya. Iya. Ya bukan lahannya. Lalu kemudian dia menetap tinggal sampai kurang lebih 20 tahun. Iya. Nah, dari situ harusnya kan sejak awal sudah disampaikan, sudah dibuatkan aturan bahwa ini bukan lahanmu, silahkan, sifatnya kontrak. Lalu kemudian berpolemik. Ya, pemilik lahan datang, kemudian masyarakat yang merasa bahwa sudah tinggal juga sekian lama sudah merasa sudah bisa kami dapatkan ini minimal apa dan segala macam. Tetapi faktanya bahwa karena dia bukan lahannya, pemahaman hukumnya juga lemah, muncul lagi orang yang kemudian mau datang seperti hero. Hadir, nanti kami yang backup, dampingi apa dan segala macam. Padahal kan sebenarnya kalau masyarakat dari awal diberikan pemahaman bahwa kalau bukan lahan itu, berarti kita hanya bisa tinggal untuk sementara. Kapan pemilik lahan, kemudian memiliki kemampuan untuk membangun, katakanlah seperti itu kita harus siap sedia untuk pergi. Nah, menurut saya, pemerintah kalau mau bisa saja mendampingi orang ini, tetapi persoalannya bukan di situ maunya. Maunya dia harus tinggali ini. Begitu. Padahal peraturan Perda ini muncul untuk membantu pendampingan supaya masyarakat mendapatkan hak-haknya. Nah, sementara di sini tidak ada haknya. Nah, di sini kadang yang bukan tumpang tindih sih, tetapi tidak bertemu. Tidak bertemu antara keinginan masyarakat dengan fasilitas yang disiapkan pemerintah. Sehingga kalau saya memang mesti diklasifikasi. Taruhlah misalnya bantuan yang penting ini yang seperti ini. Contoh misalnya perlindungan perempuan dan anak. Ini penting ini. Karena menurut saya kalau di daerah-daerah di Kota Makassar ini karena begitu banyak anak-anak yang secara ekonomi tidak memiliki, orang tua tidak memiliki kemampuan, lalu kemudian ya saya kasih contoh sederhana ini di daerah saya di Kelurahan Balangbaru, daerah pemilihan saya. Di Kelurahan Balangbaru itu ada rumah yang menurut saya itu sangat ya secara ekonomi jauh ekstrim ini. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena untuk masuk ke dalam rumah kita harus tunduk dan tidak boleh berdiri tegak di dalam rumah di Kota Makassar ini. Kemiskinan ekstrim. Nah, ini terkadang karena wilayah itu miskin, otomatis kerawanan sosial tinggi. Ya, katakanlah perkelahian, narkoba, apa dan segala macam itu tinggi di tempat itu. Nah, ketika orang tuanya tidak mampu, karena orang tuanya tidak memiliki kemampuan ekonomi, ya tentu anak gadisnya misalnya keluar, terjadi pelecehan. Nah, siapa yang mau mendampingi ini? Inilah semua menurut saya Perda ini hadir untuk mendampingi masyarakat. Ini hanya contoh kasus. Yang lain lagi mungkin soal yang sifatnya pendidikan. Bagaimana kemudian Perda ini hadir mengawal orang-orang yang kemudian bagaimana dia bisa melanjutkan pendidikannya, dan Perda ini hadir untuk memaksimalkan fungsi-fungsinya supaya masyarakat bisa merasakan bahwa hadir ini Perda betul-betul aman, Kak. Bukan hanya orang kaya yang dikawal kepentingan hukumnya, tetapi kami juga ketika bermasalah bisa mendapatkan fasilitas itu. Nah, sekarang kita lihat pokoknya kalau viral nih baru itu dilayani. Sekarang tidak viral ya sudah. Oke, Pak Dewan, ini kan yang menyebabkan tidak maksimalnya Perda ini di masyarakat. Apakah karena memang tidak diedukasi masyarakat ini, atau ada hal-hal yang kemudian memang harus ada regulasi baru yang dibuat untuk melengkapi Perda ini? Sekali lagi karena saya belum melihat ini secara detail, saya hanya mengambil pengalaman saya selama menjadi aktivis ya. Saya melihat bahwa begitu banyak LBH yang memang bekerja sama dengan pemerintah. Secara anggaran saya tidak tahu apakah itu maksimal, karena kan ya kadang juga kalau pendampingan hukum seperti itu untuk masyarakat 2-3 kali kalau biaya transportnya juga ini LBH, ya bukan LBH maksud saya,
biaya yang dianggarkan oleh Iya. negara, pemerintah untuk alokasi anggaran untuk ya supaya bisa diberikan kepada yang mendampingi ini, ini juga kurang sedikit atau Iya. bahkan minim, ya Iya. itu tentu juga berpengaruh. Berpengaruh. Berpengaruh bisa, sehingga saya mencoba untuk melihat dulu apakah di mana tidak anunya nih, apakah di persoalan sosialisasinya kah? Iya. Bahwa kalau ada masyarakat yang tidak mampu, pemerintah siap hadir untuk mendampingi, ataukah masyarakat sudah tahu tetapi persoalan anggaran lagi. Iya. Nah, ini juga penting untuk kami ketahui lebih maksimal. Yang kita juga harus perhitungkan ini Pak Dewan, bahwa masyarakat tidak sampai mengetahui sebenarnya adanya regulasi seperti ini. Jadi mungkin bisa pemerintah yang kemudian proaktif, yang melihat bagaimana fenomena di masyarakat. Misalnya misalnya jadi tidak perlu harus masyarakat yang melaporkan. Masyarakat sudah misalnya tertimpa musibah, masyarakat lagi yang kemudian harus mengajukan permohonan bahwa minta didampingi sebagai penasihat hukum. Tapi menurut saya mungkin pemerintah harus proaktif, tidak perlu harus ada permintaan dari masyarakat, tapi sudah harus langsung menjadi pendamping bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, sebenarnya ya baiknya memang begitu. Iya. Taruhlah contoh misalnya kan di lingkungan terdekat kita ada RT RW. Iya. Sebenarnya karena sebagai RT RW itu kan perangkat paling dekat dengan masyarakat. Iya. Sehingga ini penting untuk memahami juga bahwa kalau ada masyarakat kita yang tidak mampu, ya sebenarnya ini dulu yang bisa menjadi penyambung Iya, betul. Pemerintah, minimal ke Babin Kamtipmas. Iya. Ya ada masyarakat ini butuh pendampingan. Ya saya pikir itu menarik. Makanya kalau saya ya karena kami menyadari bahwa ada banyak program yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD, penting kiranya kalau seperti saya untuk juga ikut terlibat. Taruhlah contoh ada kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Ya ini memang penting. Makanya kalau di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa lebih banyak menyoroti soal-soal itu. Misalnya ke soal bantuan hukum bagi masyarakat miskin, soal pendidikan, infrastruktur dasar. Jadi beberapa di sosper kali ini kita banyak menyoal soal itu, mensosialisasikan peraturan daerah yang sifatnya seperti itu. Kalau ini menarik juga. Dan kan bisa setelah Ramadan ini, saya ikut terlibat untuk mensosialisasikan ini. Karena kita miris ya, Pak Dewan, di mana-mana kalau kita lihat, meskipun bukan di Makassar, tapi untuk masyarakat kita yang kurang mampu, tidak mampu, ini banyak sekali kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentang tanah mereka ini. Kalau melihatnya di Makassar ini, seperti apa Pak Dewan melihat? Ini juga susahnya karena di Makassar ya kita baru-baru melihat ya, dan ini ada sertifikat ini. Iya. Ada sertifikat. Bahkan baru-baru lagi saya lihat, saya tidak tahu di mana asal usulnya ini sampai ada sertifikat kok digusur. Iya. Keyakinan kita bahwa kalau sertifikat itu sudah yakin bahwa kita milik, tapi masih digusur. Nah, inilah mungkin menurut hemat kami, ya saya sadar juga bahwa penting memang ini edukasi soal ini. Soal bagaimana masyarakat ini bisa memahami posisinya dan haknya. Saya kasih contoh seperti ini. Ini yang digusur ini kebetulan anggota DPRD. Iya. Secara hukum pasti dia paham. Iya. Tetapi yang ya kita tidak tahu apa kalau sudah masuk dikatakan mafia, ya ini juga yang agak sulit karena sekali Bapak anggota DPR, anak anggota DPR beli tanah di Jalan Veteran, menjadi membeli ruko, ditempati kurang lebih 20 tahun, itu digusur, tiba-tiba digusur, punya legalitas. Bagaimana masyarakat kecil? Nah, sehingga menurut kami memang
sangat kompleks persoalan, apalagi soal tanah apa dan segala macam. Makanya di Perda ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 ini, menurut saya ya penting untuk kemudian mendalami. Iya. Ya karena secara spesifik Perda ini belum pernah detail kami bahas di komisi. Iya. Kalaupun misalnya sempat kami bahas, maksud saya mau melihat seberapa besar lahirnya Perda ini bisa mengatasi problem-problem hukum masyarakat miskin di Kota Makassar. Ini harus menjadi agenda ini. Iya harus. Iya. Pak Andi, bahwa harus harus diagendakan untuk dibicarakan karena memang sudah menjadi fenomena saat ini ya, sebelum semakin marak di Makassar. Ini kita ada juga pernah mendengar kami yang memang dia terhitung masyarakat golongan miskin dan itu mengalami hal yang sama. Jadi haknya berupa tanah ini kemudian tiba-tiba ada yang mengaku bahwa pemilik tanah tersebut padahal dia juga sudah punya alas hak yang artinya sudah bisa dikatakan bahwa memang hak miliknya. Entah bagaimana saat ini, yang jelas waktu itu kami sarankan untuk minta bantuan hukum karena pemerintah sudah menyediakan fasilitas seperti itu. Nah, sampai di mana kemudian bantuan ini diberikan oleh pemerintah, teman-teman DPRD yang mengawasi untuk bantuan hukum ini sampai hari ini, Pak Dewan? Kalau secara detailnya, saya belum, kami di komisi belum sampai ke pengawasan soal itu karena selama di DPRD Kota Makassar kami baru 1 kali melakukan monitoring evaluasi. Itu setelah pelantikan, kita dilantik September, kami melakukan monitoring evaluasi terhadap kerja-kerja mitra kami di eksekutif itu di penghujung tahun 2024. Insya Allah di awal April kita kemudian akan melakukan monitoring evaluasi. Dari situ baru kami bisa mengetahui bahwa di program bidang hukum misalnya itu sudah melakukan pendampingan kurang lebih sekian kasus apa dan segala macam. Itu kami baru mau melihat itu dulu. Karena kami belum mendapatkan data di tahun 2025 ini berapa pendampingan yang dilakukan oleh bagian hukum untuk masyarakat yang miskin ini, apalagi dengan adanya Perda ini tadi, Perda Nomor 7 Tahun 2015, apakah berjalan atau tidak, itu yang kami mau lihat dulu di tanggal 9 ini. Oke. Apakah memang harus dilengkapi sehingga kemudian ada regulasi baru? Ya, nah, kalaupun maksimal, alhamdulillah. Kalau tidak maksimal, di mana letaknya, itu yang kami mau lihat dulu di monitoring evaluasinya. Bagaimana kinerja dari teman-teman kita yang menjadi pendamping dalam hal permasalahan hukum bagi masyarakat? Ini kan kalau tadi Pak Dewan mengatakan agak khawatir juga kalau kemudian dari segi bisa dikatakan honor begitu yang tidak memadai. Tapi kalau melihat kan saat ini efisiensi anggaran, jangan-jangan kemudian ini justru berimbas juga. Iya, betul. Ya ini tadi yang saya sampaikan, Ki, bahwa kalau ada anggaran, lalu kemudian dia sudah sesuai untuk melakukan pendampingan 2-3 kali, apakah sampai di kepolisian atau masuk ke persidangan, karena saya biasa berdiskusi dengan teman-teman lawyer. Biasanya dalam satu kasus dia berupaya untuk bisa menyelesaikan di luar pengadilan. Ya, pertama berusaha untuk mempertemukan kedua belah pihak apa dan segala macam supaya ya katakanlah anggarannya bisa lebih minim lah. Betul. Ya, karena kalau masuk di persidangan lagi butuh anggaran lagi apa dan segala macam. Sehingga menurut saya kalau memang pemerintah menyiapkan anggaran yang maksimal untuk proses pendampingan kasus-kasus tertentu, karena saya secara pribadi belum lihat kasus-kasus seperti apa yang sering dilakukan oleh pemerintah kota, dan seperti besaran anggarannya saya belum tahu secara detail. Makanya saya berterima kasih diundang untuk mengikuti
berdiskusi seperti ini sebagai warning juga buat saya untuk kemudian betul-betul melakukan monitoring di tanggal 9 ini. Karena sudah ada agenda Badan Musyawarah untuk melakukan monitoring terhadap mitranya. Jadi kalau di mitra kami temukan itu, kami langsung bisa berdiskusi malah. Sejauh mana, berapa kasus, berapa anggarannya per kasus, gitu-gitu. Tapi kita apresiasi Pak Andi bahwa kalau tidak salah saya baca kemarin teman-teman Peradi sudah bertemu dengan Wali Kota Makassar dan menyatakan siap untuk bisa berkontribusi untuk memberikan bantuan hukum, karena juga kalau tidak salah di program mereka itu juga memang ada program untuk bantuan hukum gratis ya bagi masyarakat. Semoga ini kemudian bisa berkoordinasi dan kemudian masalah anggaran dan sebagainya itu tidak perlu dikhawatirkan seperti itu. Oke, Pak Dewan, untuk masalah tanah ini, sekiranya ini ada penonton kita yang tidak mampu dan mungkin sudah sedari beberapa waktu yang lalu mungkin saya perlu bantuan hukum pendampingan. Ini harus seperti apa? Menghubungi RT RW langsung atau langsung ke DPR misalnya? Kalau saya menyarankan mungkin baiknya ke pemerintah setempat. Pemerintah setempat bisa menjadi mediator untuk kemudian bersama-sama ke DPR. Yang kita coba komunikasi ini, bangun komunikasi untuk dimediasi penyelesaian konfliknya adalah kasus di Asrama Kodam dengan PT masyarakat dengan PT Aditarina yang kurang lebih berapa hektar itu di daerah Bitoa. Ini sudah datang ke kami. Kami berdiskusi bersama teman-teman di komisi untuk segera mungkin melakukan RDP dengan pihak-pihak terkait. Kenapa? Masyarakat harus punya mendapatkan sesegera mungkin kepastiannya. Kami keluarkah tanpa ganti rugi atau bagaimana? Karena kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan baik dari masyarakat maupun pihak yang Aditarina itu dia mengatakan bahwa memang bukan lahannya. Masyarakat juga itu mengatakan bahwa kami masuk ke sini itu bayar pada oknum. Tetapi sekalipun itu bukan lahannya, itu harus ada kepastian. Seperti apa dia keluarkah, lalu kemudian ada kompensasi atau tidak? Karena kan biar bagaimanapun ini harus selesai karena jumlahnya tidak sedikit. Kurang lebih 3.000 KK. 3.000 KK. Sehingga pemerintah tetap harus hadir menjadi mediator, menghadirkan pihak-pihak terkait seperti apa supaya ada solusi terbaik. Meskipun itu yang saya katakan tadi, kadang ada juga masyarakat dia tahu bukan lahannya, dia tetap masuk untuk tinggal. Tetapi kalau sudah berpuluh-puluh tahun ini juga dilema juga kita. Sehingga ada cerita-cerita lucu di warung kopi yang dia bilang, pokoknya kalau orang miskin dia mau kasih pinjam nggak apa-apa. Karena kapan dia pinjam susah itu susah itu diambil. Kurang begitu ceritanya. Tapi saya bilang juga tidak juga begitu, tidak semua. Makanya penting kayaknya kita memang harus segera menyelesaikan problem seperti ini. Sehingga saran saya ke depan ketika ada masyarakat yang ingin menempati atau punya problem soal lahan atau apa, sesegera mungkin berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Ada satu contoh lagi di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajan. Di Kelurahan Parang itu di sekitar di Jalan Mapaudang itu sebelah kanan kalau kita dari arah sebelah kiri kalau kita dari arah Mangirangi. Itu adalah daerah di situ yang tidak ada sertifikat itu lahan. Hampir beberapa rumah tidak ada sertifikat. Beberapa kali Pak Lurah berkomunikasi dengan kami untuk masuk ke DPR berdiskusi. Saya silakan Pak. Persoalannya masyarakat di situ tidak memiliki legalitas untuk tinggal, sehingga tidak. Padahal sudah beranak cucu ini tinggal di situ. Nah, sehingga memang penting untuk kemudian pemerintah hadir untuk memediasi. Karena sudah ada kekhawatiran dari masyarakat itu sendiri. Lama kok mau saya tinggal di sini. Tapi tidak bisa ikut sertifikatkan ini bercoba berkoordinasi dengan pemerintah setempat karena lurah. Mungkin kita 3 tahun diganti
5 tahun diganti juga tidak memahami Iya. akar dari persoalan itu. Sehingga kami menyarankan kalau ke depan ada hal-hal seperti itu, sesegera mungkin ke ya katakanlah ke kantor pemerintah setempat, lurah, camat kah, atau ke DPRD menyampaikan supaya bisa segera mungkin dicarikan solusinya. Minimal kita undang pihak-pihak terkait ini untuk berdiskusi soal itu. Yeah. Ini juga yang memang mungkin menjadi tugas nanti dari RT RW yang baru ini yang terpilih nanti, Pak Andi. Ketika kan paling mengetahui kondisi warganya di situ. Ketika mungkin melihat di lokasi ini sepertinya ada yang mau tinggal, ada yang ingin bertempat tinggal di situ. Nah mungkin boleh disampaikan langsung disosialisasikan bahwa boleh di sini, tetapi ingat ini bukan lahan Anda begitu ya. Jadi kalau sekiranya mungkin satu waktu akan dibutuhkan untuk misalnya mau digunakan, nah ini tidak ada kompensasi apa-apa. Mungkin bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu harusnya, tapi ya masalahnya ini kalau sudah puluhan tahun mati orang yang sudah saya sampaikan. Betul, artinya untuk saat ini agar tidak berlarut-larut ya. Kondisi seperti itu. Iya kan. Karena kalau bermasalah begini, ya pemerintah ya harusnya tidak ada problem, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, karena berkaitan dengan lahan ini, Pak Dewan, kan pemerintah kota pun juga seperti ada kantor lurah yang tidak punya kantor, ada beberapa sekolah yang kemudian tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa itu adalah hak. Nah ini kan juga kalau melihatnya seperti apa ini? Jadi begini, memang ini kalau menurut hemat kami Dinas Pertanahan Kota Makassar kan ada data. Iya. Ada data pemerintah, khususnya Dinas Pertanahan Kota Makassar, di mana lahan-lahan pemerintah Kota Makassar punya. Nah, saya teringat dengan ada satu kantor lurah, dan saya pernah tinggal di sana. Kebetulan bapakku dulu lurah di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo. Di situ ada kantor sekaligus rumah dinas. Nanti setelah saya jadi anggota DPR saat ini, baru saya tahu bahwa ternyata itu legalitasnya tidak jelas. Nah, singkat cerita saya sampaikan kepada orang tua saya yang pernah lurah di situ. Saya bilang, bagaimana ceritain dulu itu? Bilang katanya itu kalau dulu ada masyarakat di situ, kebetulan ada lahannya, dia bangun, dia sampaikanlah kepada pemerintah kota lurah bahwa tinggal di sini masih berkantor dulu. Masalahnya di sini pemerintah kota tidak membuat suratnya. Apakah itu hibah atau apa? Hanya tinggal menetap sampai dengan hari ini. Sekarang mau dibangun susah untuk dibangun karena untuk turun anggaran pemerintah mesti jelas legalitasnya. Yang kedua soal di Kelurahan Tello itu yang kalah kita. Makanya kami warning di sini waktu di Monef pertama itu kami sampaikan Dinas Pertanahan bahwa penting sesegera mungkin melakukan pendataan kembali yang mana menjadi lahan-lahan kita. Masa kita kalah ini? Kalah oleh ini. Ya kalau memang bukan lahan pemerintah harus kita akui. Tetapi kalau ini sudah menjadi lahan pemerintah, ada sertifikatnya, ada legalitasnya, pendataan kita bagus, mustahil ada orang yang kemudian mengakui. Kurang lebih begitu. Tapi saya kira juga Dinas Pertanahan sudah menginventarisir semua ya, yang mana kemudian menjadi milik pemerintah agar tidak ada lagi yang mengintervensi bahwa itu adalah miliknya. Gitu, seperti itu. Oke, Pak Andi, kita beralih ke bagaimana perlindungan anak, perempuan dan anak. Ini kan juga banyak sekali terjadi hal-hal pelecehan misalnya, tetapi karena jadi seperti fenomena gunung es begitu ya. Terjadi tapi malu tidak ini untuk bisa menyampaikan karena seperti apa dan sebagainya. Pendampingan hukum itu kan harus proaktif juga sebenarnya dari teman-teman yang bertugas ini, tidak menunggu dari korban misalnya. Ini seperti apa kalau melihatnya? Inilah artinya segala problem atau masalah yang ada di Kota Makassar, saya betul-betul merasakan bahwa setelah saya menjadi anggota DPR ternyata banyak masalah. Salah satu contoh seperti yang kita cerita tadi, perlindungan perempuan dan anak. Ada baru-baru ini ada pelecehan.
teman saya bilang, di mana Ki ini di mana Ki mengadu. Mengadu, betul. Laporannya dia dilecehkan, anak-anak apa dan segala macam. Ya karena kami sadar, ya anggota DPRD paling ini. Sehingga karena kita kesadaran itu bahwa kita adalah wakil rakyat, ya kita anggota DPRD, maka secara secepat itu juga kami melakukan komunikasi dengan dinas bagian pemberdayaan perempuan dan anak. Ya salah satu kepala seksinya itu adalah teman kami. Untungnya, itu kami komunikasi. Nah, ini yang saya berpikir, bagaimana kalau bukan orang yang tidak memiliki jejaring. Iya, betul. Bagaimana cara mereka mengatasi ini? Sehingga memang penting kemudian ya kembali mensosialisasikan. Terus mensosialisasikan program pemerintah yang sifatnya bisa memberikan perlindungan. Karena ya kita tadi bilang bahwa kadang ada masyarakat ketika bertemu dengan problem seperti itu tidak mau bicara. Ya kita lihat jadi berita, ditiduri oleh Aetir selama 7 tahun. Sekian lama, betul. Sekian lama ini. Mungkin mau sekali dia sampaikan, tapi takut bisa jadi malu karena ini aib. Yang kedua diancam juga. Nah, sehingga ya kita memang butuh banyak skema untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Banyak tugas yang berat ya. Ya, tetapi harus diselesaikan, terutama persoalan krusial ini, masalah pendampingan hukum, terutama untuk warga kita yang kurang mampu, yang tidak tahu apa-apa harus mengadu kemana. Oke, semoga ini kemudian bisa berjalan perda ini seperti yang kita harapkan, Pak Andi. Dan baik, terima kasih. Terima kasih sudah hadir untuk program talk show kita, dan tema kita di parlemen kita ini adalah penyelenggaraan bantuan hukum. Terima kasih Pak Andi Makmur Burhanuddin, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar. Saya juga mengucapkan terima kasih Anda sudah bersama saya Ida Fahri di program parlemen kita ini, dan sampai jumpa.